Ustadz Abdul Somad bisa ceramah di tempat ini diusir, di tempat ini tak dikasih izin, tapi di tempat ini bisa ceramah. Kenapa? Karena rupanya ada orang-orang yang punya segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 20 menit sudah berlalu. 20 menit sudah berlalu. Jam saya tak mungkin bohong. 20. Tadi saya mulai ceramah jam 9.15. Sekarang sudah jam 10 lewat 10. Ternyata saya sudah ceramah padahal tadi janjinya 20. Rupanya saya sudah lewat waktu. Dan masyarakat Aceh pura-pura nggak tahu aja deh. Karena mereka terbiasa dengan ceramah, banyak abu, banyak abi, banyak tengku, banyak para alim ulama, banyak daya. Bagi mereka ngaji 20 menit itu sama dengan makan otak gigi aja tuh. Oleh sebab nanti kita lanjutkan. Saya sudah ceramah kurang 1 jam, kurang 10 menit. Sekarang kita lanjutkan menghadapi pejuang-pejuang jombloan sejati fisabilillah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang akan melanjutkan perjuangan Haji Harun, penyelamat budaya bangsa. Dari mana Ustaz tahu bentuk hiasan-hiasan? Ada tadi saya lihat ikat pinggang dari perak, ada saya lihat buah rantai, tertulis di buah rantai emas tadi Konstantinia, bahasa Arabnya Konstantinia, Konstantinopel. Ternyata ada duit-duit logam dari Turki. Ada pula di situ keramik-keramik dari Eropa. Ada pula pedang dari Portugis. Masya Allah, tabarakallah. Dari mana kita bisa tahu? Baca buku, gambar. Tapi hari ini bukan buku dan gambar, nyata dilihat dengan mata kepala kita. Artinya apa? Anak muda harus menjaga warisan bangsa. Siap? Siap anak-anak muda kita ini menjaga warisan bangsa? Ini mau menjaga apa unjuk rasa? Malam ini saya amat sangat bangga karena pengajian dihadiri oleh anak-anak muda. Anak muda semua, anak muda radikal semua, radikal terhadap narkoba, lawan, setuju? Radikal terhadap pacaran, putuskan, setuju? Radikal terhadap warnet, pengaruh asing, game online, PlayStation, maka mesti membuat komunitas anak-anak muda subuhan, biker subuhan. Siap? Tengok subuh besok. Awas kalian kalau tidak sholat subuh. Hai tim survei yang mengatakan anak-anak muda sekarang banyak kena virus HIV AIDS, yang mengatakan anak muda sekarang banyak terjangkit kriminal, datang kalian ke Banda Aceh. Anak-anak muda justru semangat mendengar pengajian. Mana buktinya nih? Tengok HP-nya malam ini semuanya dipakai untuk merekam Ustaz. Luar biasa. Awas kalau ada gambar pacar kalian di situ ya. Kita doakan anak-anak muda kita ini selamat dari kenakalan remaja. Cuman yang jadi masalah sekarang bukan kenakalan remaja, kenakalan orang tua. Anak-anak mudanya sudah baik. Bapak sama ibunya berkata, nah jilbabnya jangan terlalu panjang, nanti kau nggak laku. Nah kau pacarannya, mama tadi Ustadz ngatakan jangan pacaran. Gak apa-apa, kau pacaran aja, nanti biar mama yang nanggung dosanya. Ini bapak-bapak ibu mesti didik anak-anak kita. Mereka ini yang akan melanjutkan perjuangan Aceh di masa depan, betul? Mereka ini yang akan jadi wali kota Banda Aceh nanti agak-agak 20 tahun lagi ya. Mereka ini akan menjadi gubernur Nangro Aceh Darussalam, betul?
20 tahun lagi Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah, tapi mereka akan tetap kekal abadi. Mereka akan melanjutkan perjuangan. Maka jangan rusak anak-anak muda kita dengan memberikan contoh yang tidak baik. Siapkah kalian menjadi anggota legislatif? Siap menjadi anggota DPD? Siap menjadi gubernur? Siap menjadi presiden? Siap menjadi pemimpin bangsa? Selamat dari narkoba, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari game online, selamat dari judi. Siap? Ingat, janjinya di depan masjid, jangan ada dusta di antara kita. Kalau tidak, nanti kalian disambar petir, hancur. Sudah disambar petir, ditimpa tiang listrik lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda mesti kita jaga. Benteng terakhir anak muda adalah masjid. Maka masjid yang sudah bagus, sudah cantik, sudah indah, mesti ada dibuat komunitas remaja masjid. Alhamdulillah, di beberapa tempat saya dibawa oleh remaja masjid. Kenapa remaja masjid mengamuk? Kalau ada anak remaja masjid ribut-ribut, memang anak muda itu begitu, ribut dia. Beda sama orang tua, tenang aja, rupanya tidur. Anak-anak muda memang semangat dia. Lebih baik orang tua semangat muda daripada anak muda casingnya isinya panti jompo. Tapi yang ada di hadapan saya ini betul-betul asli anak muda. Apa bukti kau anak muda? Anak muda sholat berjamaahnya ke masjid. Lihat hadisnya, sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Sabun, anak muda nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Di antara 7 yang dapat naungan tidak kena panas di padang mahsyar nanti adalah anak muda yang hadir malam ini tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dari mulai pintu masuk, dari mulai saya keluar mobil sampai kami masuk ke dalam, mereka menarik-narik ingin melompat-lompat nih sampailah sekarang. Ini kalau tak ada Pak Polisi entah apa yang terjadi. Saya pun lari pula melompat ke depan. Badan saya nggak saya khawatirkan, ini yang saya takutkan. Bukan Abdul Somad curiga pencuri, tidak, tapi namanya kalau sudah mati lampu kan ada kesempatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang merekam ceramah Abdul Somad menguploadnya ke YouTube? Anak muda. Siapa yang memotongnya menjadi video-video pendek, men-share-nya dengan judul yang indah? Anak muda. Siapa yang memasukkannya ke Instagram? Anak muda. Oleh sebab itu harapan dakwah di masa depan ada di tangan anak muda. Anak muda yang hari ini rajin pengajian, cinta kepada ustadz. Anak muda inilah yang 20 tahun akan datang, yang akan mengundang ustadz, mengundang alim ulama, mendirikan pondok pesantren, menyelamatkan bumi ini sehingga Aceh tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Menghancurkan bangsa tidak perlu dijatuhkan bom atom ke Banda Aceh. Menghancurkan Aceh tidak perlu dijatuhkan granat. Cukup dengan merusak anak-anak mudanya. Rupanya teriakan itu keluar karena yang di depan ini berdiri. Duduk anak-anak muda. Duduk kalian pelan, jangan kentut. Walaupun terpaksa keluarkannya sikit-sikit. Rupanya ada ibu-ibu di sana. Ibu-ibu sehat, Bu? Ibu sampaikan ke anak ibu, aku tidak mau kau jadi pencuri, nak. Aku kandung kau 9 bulan 10 hari, kususukan kau 2 tahun. Aku tak ingin hanya membesarkan calon penghuni neraka. Setuju? Ceramah Ustaz Somad mungkin tak mereka dengar, tapi kata-kata ibu masuk ke hati mereka, sampai ke otak mereka, masuk ke tulang sumsum mereka. Mereka amalkan ucapan ibu. Mereka selamat dari narkoba, telinga mereka tidak dipasang anting, mereka sehat giginya, sehat dadanya. Insya Allah mereka bisa jadi polisi dan tentara. Betul?
Mereka akan menolong agama Allah dengan segenggam kekuasaan. Ustaz Abdul Somad bisa ceramah di tempat ini diusir, di tempat ini tak dikasih izin, tapi di tempat ini bisa ceramah. Kenapa? Karena rupanya ada orang-orang yang punya segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Berkuasa tidak pernah dipakai menolong agama Allah. Untuk apa? Mubazir. Betul? Hai pemimpin-pemimpin bangsa, anggota legislatif, anggota DPD, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Pak Wali Kota tak usah disebut, ada di sini. Pakailah jabatanmu, kekuasaanmu, menolong masjid, menolong fakir miskin, menolong penggali kubur, menolong guru mengaji, menolong daya, menolong potong pesantren. Karena kalau sudah pensiun tak ada gunanya. Betul? Sudah pensiun dan menggeletar tangan baru nanya, Ustaz, apa yang bisa kulakukan Pak Ustaz? Bapak tanda tangannya masih laku. Enggak Pak Ustaz, baca Yasin aja lah Pak, menunggu malaikat maut datang. Ketika kau ada jabatan, ketika kau ada kekuasaan, kemana kau 5 tahun yang lalu, kemana 10 tahun yang lalu? Alhamdulillah, hari ini anak-anak muda sedang diperlihatkan. Anak muda mesti berhasil menjadi entrepreneur, businessman. Mudah-mudahan anak muda yang datang malam ini semuanya bisa bangun masjid sebelum mati. Kalian mesti kaya. Jangan dengarkan orang yang ceramah mengatakan Nabi Muhammad itu miskin melarat, Nabi Muhammad itu kaya raya. Mana buktinya Nabi kaya raya? Nabi menikahi Khadijah umur 25 tahun. Maharnya, kata Dr. Safi Antonio dalam buku ensiklopedia ekonomi Islam, mahar nikah Nabi dengan Khadijah 1 miliar. Masya Allah, kata mereka, kami nanti gimana mau nikah Pak? Tolong ceramahnya jangan dipotong. Tujuan saya mau cerita ini supaya kalian rajin berusaha. Ini tujuan ceramah saya mengatakan Nabi Muhammad menikah maharnya 1 miliar. Itu tujuannya supaya kalian rajin berusaha. Adapun untuk calon-calon mertuanya, kalian nikahkan anak kalian dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Setuju? Yang bilang setuju kan anak mudanya. Yang bilang setuju itu orang tuanya. Sekarang saya ulang, anak-anak mudanya, siapkah kalian menyiapkan mahar seperti Nabi 1 miliar? Orang tuanya, siapkah kalian menerima menantu-menantu kalian ini dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman? Sama yang jawab. Jangan sampai salah pasang ayat. Supaya berapa? 20 mayam. 1 mayam 3 gram, 10 mayam 30 gram, 20 mayam 60 gram. 1 gram 500.000. 500.000 kali 60, lama itu. Tapi insya Allah Allah akan mudahkan rezeki kalian anak-anak muda, insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang paling baik siapa? Aqalluha mahran, perempuan yang paling murah maharnya. Bahkan ada seorang perempuan ditanya oleh Nabi SAW, mau kau menikah dengan dia? Ya Rasulullah. Nabi bertanya kepada laki-laki itu, kam hafizta minal Quran, berapa kau hafal Quran? Laki-laki itu menjawab, suratu kada wa suratu kada wa suratu kada wa suratu kada, surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi. Apa kata Nabi? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran, ku nikahkan engkau dengan dia dengan mengajarkan beberapa surah dari Al-Quran. Insya Allah anak-anak muda kita duitnya banyak, emasnya banyak, kerjanya mapan, tapi juga mereka hafal Al-Quran. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau anak-anak muda ini datang ke rumahmu, Bu, ternyata kalau mikrofon mahal itu gitu ya, Bu. Luar biasa. Kalau mereka takut gua, saya ceramah kuat-kuat, pelan-pelan aja lah. Kalau mereka datang idza ja'akum man tarawna dinahu, kalau mereka datang ke rumahmu, meminang adikmu, meminang anakmu,
maka yang kau pandang dari mereka dua, din, baik agamanya, rajin dia ke masjid, sholat berjamaah. Ini banyak anak-anak muda ini sekarang, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid KL ku lewati. Masjid harus kau datangi dengan sholat berjamaah. Laki-laki yang perkasa, bukan yang bertato. Laki-laki yang perkasa, bukan yang berotot tegap. Laki-laki yang perkasa, bukan yang kumis melintang. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Betul? Ini laki-laki perkasa, tegap, bertato, salaman sama kiai, salaman sama abi, salaman sama abu, salaman sama ustaz, salaman nangis pula tu. Oh, kata abu, kata abi, kata tengku, jangan nangis, saya mau cepat pulang. Iya, nangis. Kau nangis kenapa? Rupanya kumis tersangkut di sini.